Selamat sore pemirsa dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dari Bintaro yang alhamdulillah kondisi cuaca pada sore atau petang hari ini cerah berawan ya, cerah ceria ya. Semoga hari Anda juga cerah dan menyenangkan di hari ini, hari Jumat terakhir di tahun 2024. Hari ini hari Jumat 27 Desember 2024. Tandanya sebentar lagi kita akan menutup tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Nah, tahun 25 itu spesial buat kita umat Islam. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Januari nanti kita sudah secara resmi masuk bulan Rajab 1446 Hijriah. Jadi perbanyak amal-amal baik pada bulan Rajab. Selama sebulan itu kita masuk pada bulan Rajab ya, dan menjelang Februari 2025 kita insya Allah masuk pada bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Dan insya Allah kalau nggak ada perubahan, kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan pada tanggal 1 Maret 2025. Selama 1 bulan insya Allah kalau nggak ada perubahan, kita akan berpuasa selama kurang lebih 30 hari pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan di hari berikut dan besoknya tanggal 31 Maret 2025 kita akan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Jadi semoga nggak berubah, karena sekali lagi perlu saya ingatkan berulang-ulang bahwa kalender Hijriah itu menggunakan kalender lunar, bukan kalender solar. Ada memang kalender Hijriah solar yang dipakai di Iran, tapi itu kan gak dipakai di Indonesia. Kalau di Indonesia pakainya kalender lunar, kalender Hijriah yang lunar ya. Jadi pergantian harinya pada saat petang hari, ketika sudah masuk kumandang waktu azan sholat maghrib. Nah, insya Allah kalau nggak ada perubahan kita akan masuk pada ada off-roader Om siapa ini namanya, saya lupa. Om siapa ya namanya, aduh. Ini mobilnya nih lagi main nih ke tempatnya Bung Sony Harto. Nih mobilnya nih tuh, Land Cruiser 80 manual bandor, tipe yang spek bawah, bukan yang spek tinggi yang dijual resmi di Indonesia lewat Toyota Astra Motor, yaitu tipe VXR yang bertransmisi otomatis. Ada juga tipe VX yang bertransmisi manual, tapi yang dijual resmi di Indonesia adalah yang tipe apa itu namanya, split door ya, bukan tipe bandor seperti yang tadi, bukan tipe bandor tapi tipe split door ya tipe ya, bukan hatchback door juga. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi saya lupa siapa tuh mobil siapa lagi main tuh ke tempatnya Sony Harto, tempat apa, bosnya Auto Driver ya. Mungkin akan ada proyek off-road challenge atau bagaimana, nggak tahu lah. Atau mungkin Bung Sony-nya mau off-roadan lagi atau gimana, nggak tahu juga. Karena saya tahu banget Sony Harto ini adalah salah satu orang yang
suka menggeluti dunia off-road. Makanya banyak mobil-mobil Jeep 4x4 yang dibeli oleh Bung Sony Riharto ya. Dari mulai Land Cruiser 200 VXR, VX V8 yang keluaran awal, kemudian diganti dengan Toyota Hilux Vigo yang pre-facelift, kemudian diganti dengan Hilux Vigo yang sudah facelift. Terakhir baru beli Fortuner facelift Legender yang tipe GR Sport Tetra Drive 4x4, sudah dimodifikasi off-road, dan punya banyak Jeep Wrangler yang satu sudah dimodifikasi off-road, satunya lagi yang baru yang JL itu belum. Jadi memang orangnya sangat suka dengan mobil, suka dengan off-road ya. Makanya tadi ada kedatangan om siapa tadi itu. Dia tuh yang ngebantu termasuk yang terlibat dalam Jimny Challenge yang melibatkan Fitra Eri, Om Mobi, Ridwan Hanif, dan Arif Muhammad Armuh ya. Ya itu jadinya. Siapa ya, lupa. Om Dito, ya Om Dito baru ingat saya. Om Dito. Om Dito Offroader. Baru ingat saya. Kalau nggak salah ya, namanya koreksi kalau salah ya. Itu Om Dito lagi main ke rumahnya Bung Sony Riharto. Di sini rumahnya. Baru saya lewat. Makanya jadi saya nggak asing dengan mobilnya. Dan itu Land Cruiser 80 Bandor yang tadi itu nggak dijual secara resmi di Indonesia lewat PT Toyota Astra Motor. Enggak, itu importir umum ya, importir umum. Transmisinya juga transmisi manual. Kalau yang dijual oleh TAM itu Land Cruiser VX yang manual, Land Cruiser 80 yang manual ya. Itu udah jarang banget mobil itu secondnya, karena yang lebih laku adalah yang transmisi maticnya, yaitu baik VX maupun VXR yang bertransmisi matic, otomatis 4 speed waktu itu. Dan sampai sekarang Land Cruiser 80 terutama yang bertipe VXR yang bertransmisi otomatis ini jadi mobil gorengan. Ya, jadi mobil gorengan. Ya, jadi mobil gorengan. Harganya gelap. Bahkan kalau Anda beruntung pakai banget, bisa didapat dengan harga cukup wow. Bisa tembus-tembus 1 miliar dapat. 1 miliar dapat. Tergantung kondisi, tapi kalau kondisinya super duper mulus, kalau kondisinya 100% mulus, bahkan ori banget dan masih terjaga banget kelestariannya, itu dapat. Kebayang nggak mobil 90-an ya harganya 1M. Ini memang mobil gorengan teman-teman. Bahkan harganya mungkin bisa setara dengan Mercy S600 W140 yang saya lihat di OLX ya, yang dijual dengan harga saat ini di angka 590 juta rupiah. Itu keluaran tahun 94 ya. Dan 5 sudah facelift. Yang sudah facelift. Kalau yang belum facelift itu kelihatan dari lampu belakangnya, yang lampu sennya masih berwarna kuning. Kalau yang facelift sudah putih. Nah, dan merahnya nggak gelap. Merahnya pun merah yang lebih bright ya. Itu kalau W140 yang facelift. Harganya 590 juta. Dan itu dapat untuk sebuah Land Cruiser 80. Bahkan pernah beberapa tahun lalu saya lihat di OLX ya,
harga Land Cruiser cepek, nah khusus 100 ya, yang diesel, yang Matic, yang dijual resmi oleh PT Burosa, yang dijual resmi oleh PT Toyota Astra Motor ketika baru, itu harganya bisa tembus 900 juta sampai 1 miliar kondisi. Nah, Land Cruiser cepek yang dijual oleh importir umum dan Astra ini beda-beda tipis teman-teman. Kalau Land Cruiser cepek atau Land Cruiser 100 yang dijual oleh Astra, pada umumnya dia statusnya impor dari Australia, bukan dari Jepang. Impor dari Australia. Diimpor dari Australia, lalu impor dari Australia, dan hanya ada satu pilihan mesin dan satu pilihan transmisi, yaitu 4200 cc 1 HD FTE 4200 cc 6 silinder dengan tenaga 204 PS dan torsi 500 Nm, dipadankan dengan transmisi Matic 5 percepatan. Jadi spesifikasinya mengikut spesifikasi dari Land Cruiser cepek yang setelah tahun 2000, atau lebih patennya Land Cruiser cepek spek Australia. Sementara kalau Land Cruiser cepek yang dijual oleh importir umum, ada yang spek Inggris yang bedanya lampu seinnya di sebelah kiri, tuas lampu sein di sebelah kiri, dan display speedometernya dalam satuan mil per jam. Dan kalau untuk yang spek Jepang itu ada yang 5-seater. Ada yang 5-seater, 5 tempat duduk dan berkonde di belakangnya. Walaupun yang berkondenya juga ada yang 7-seater, tapi jarang. Dan display speedonya 180 km per jam maksimal kalau Land Cruiser cepek yang diimpor dari Jepang. Sama satu lagi, dia punya varian yang rebash dari Lexus LX 470, yaitu Land Cruiser Cygnus. Nah, dia bermesin 4700 cc, bensin V8, dan itu borosnya nauzubillahi min zalik. Nah, kayak nggak laku mobilnya. Tapi walaupun nggak laku, harganya masih tergolong. Beda halnya kalau Land Cruiser 200 sudah mulai dipatenkan, resmi dijual oleh Toyota Astra Motor. Walaupun awal-awal keluar masih ada yang berstatus diimpor oleh importir. Nah, itu biasanya yang bermesin bensin 4600 V8 atau spesifikasi atau UK spec yang mesinnya juga diesel 4500 cc V8 twin turbo, atau yang spesifikasinya sedikit lebih lengkap daripada yang punya Astra. Dan untuk Land Cruiser 200 yang dibawa oleh TAM itu diimpor dari Jepang, bukan lagi dari Australia. Pun begitu juga Land Cruiser 300 itu sudah diimpor juga dari Jepang. Nah, mulai Land Cruiser 200 facelift yang pertama, facelift kedua, sampai facelift yang terakhir, ini sudah tidak lagi dijual oleh importir umum. Semua dijual secara resmi oleh Toyota Astra Motor, secara resmi oleh ATPM Toyota. Jadi tenang hidup. Tapi kalau saya disuruh pilih mana? Land Cruiser 200 atau Land Cruiser 300? Jawabannya tergantung. Kalau kita menginginkan kenyamanan lebih ya, dan bisa mengangkut 7-8 orang penumpang dengan manusiawi, ya saya pasti akan ambil Land Cruiser 200. Walaupun oke lah, untuk ukuran tahun 2020-an banyak fitur-fiturnya yang sudah kuno, terutama di bagian
head unitnya tertinggal banget ya dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi nggak apa-apa sih, karena memang lifespan-nya Land Cruiser 200 itu kan panjang. Dari 2008, diproduksi 2007 tapi model year 2008 sampai 2021 mulai diproduksi, tapi mulai model year 2022 ya, 2021. Lifespan-nya panjang banget, 13 sampai 14 tahun. Dan rival terdekatnya Range Rover yang kodenya L405 itu lifespan-nya juga mirip-mirip, dari 2012 sampai 2023, 11 tahun. Lifespan-nya juga mirip-mirip gitu. Bedanya Range Rover L405 itu kan unibody dan dia hanya defaultnya 5 seater. Baru fitur 7 seater itu ada di yang model sekarang L422, dan eksklusif hanya di model yang long wheelbase yang panjangnya 5,2 meter. Kalau Range Rover L405 yang long wheelbase itu hanya menambah untuk ruang tengahnya saja, tapi tidak mengkonvert itu menjadi sebuah 7 seater menandingi Land Cruiser 300. Tapi people carrying-nya Land Cruiser 200 ya, dengan muat 7 sampai 8 orang penumpang dengan manusiawi gitu ya, tapi tetap aja dia adalah sebuah Jeep off-roader, full time off-roader, yang memang kalau manuver di asfaltnya itu gak bisa sama seperti rival-rivalnya yang bercasiskan atau berkonstruksikan unibody monocoque. Nah, begitu juga kalau Land Cruiser 300. Land Cruiser 300 dia berpindah ke TNGA ya, Toyota New Global Architecture. Konon katanya Land Cruiser 300 ini bantingan suspensinya lebih keras dibandingkan dengan Land Cruiser 200. Ya iyalah, karena seperti yang saya bilang, semua mobil TNGA itu konsentrasinya bukan lagi ke penumpang, tapi konsentrasinya lebih ke arah fun to drive, keasikan untuk dikemudikan. Tapi bukan berarti lantas perbandingannya 70 banding 30, 80 banding 20, enggak, 50-50, imbang. Pengemudi dapat asiknya nyetir ya, ditambah dengan padu padan suspensi dan pengendalian yang apik ya. Tapi penumpang juga bisa merasakan kenyamanan yang sama. Gitu. Walaupun harus kita akui Land Cruiser 300 ini kabinnya sempit. Ya, bangku baris keduanya tidak selega Land Cruiser 200 ternyata, dan dia kembali lagi ke setelan seperti Land Cruiser cepek, yaitu 232 ya, dengan bangku baris kedua yang mati gak bisa disetel, dan bangku baris ketiga yang kepisah gak lagi nyatu. Jadi balik lagi ke setelannya Land Cruiser cepek. Nah, gitu jadi teman-teman. Dan memang dia agak sempit. Kenapa? Karena saya rasa begini ya, dia kan memang tambah melar kalau untuk yang non GR Sport. Kalau yang GR Sport itu di panjangnya sama dengan Land Cruiser 200, 4950 mm. Kalau yang di luar itu dia panjangnya 4985 mm, hampir 5 meter ya. Wheelbase-nya tetap di angka 2850 mm. Pertimbangannya karena untuk menjaga kehandalan pada saat off-roading. Nah, kenapa kok saya nilai kabinnya menyempit? Saya rasa gini kali ya, untuk memaksimalkan kapasitas bagasi di belakang,
bangku baris keduanya itu dimajuin. Begitu juga dengan bangku baris ketiganya. Bangku baris ketiganya juga saya rasa itu di setengah majuin dibandingkan dengan Land Cruiser 200. Bukan dimundurin, tapi di setengah majuin. Ya, tapi kan dia bisa diakali dengan pelipatan kursi yang sudah flat floor atau sudah bisa dilipat rata lantai. Jadi mungkin karena untuk pertimbangan itu juga jadinya dimajuin kursinya dan dibikin mati gitu. Dibikin mati supaya bisa disetel flat floor bangku baris keduanya. Ya sayang sih. Tapi mohon maaf gitu ya, siapa yang beli Land Cruiser untuk mengangkut 7 orang ya dengan mobil yang seperti itu? Saya rasa kalau keluarga Indonesia untuk sekedar membeli mobil yang bisa mengangkut banyak orang ya, pada umumnya mereka akan beli mobil-mobil yang standar seperti Avanza, Xenia, Veloz, Expander, Stargazer, Kijang Nova, Fortes. Kalau punya uang lebih ya paling belinya Alphard. Ya, jarang kalau mau pakai Land Cruiser tuh jarang banget. Gitu teman-teman. Apalagi walaupun dia diesel lebih irit dari yang bensinnya, tapi kan dia wajib minum Pertadex, nggak bisa minum, atau diesel RON 95 ke atas. Dia nggak bisa minum Dexlate, nggak bisa. Jadi harus wajib meminum Pertamax. Gitu. Nah ini yang nanti merepotkan saya kalau saya bawa Land Cruiser itu keluar kota, repot. Ya tapi sesekali kalau mau mencoba sensasi twin turbo dieselnya ya fine aja, gitu loh. Kalau mau mencoba sensasi twin turbo dieselnya sebelum punah Land Cruiser dengan bahan bakar diesel. Aja. Ini aja Land Cruiser 200 ini harganya sudah masih tergoreng loh. Silum bertahan, ajaib. Gimana Land Cruiser 300? Kita beli Land Cruiser 300 yang baru, indennya lama pakai banget. Jadi paling banter kalau kita kepengen punya Land Cruiser 300 ya dengan sabar menunggu unit bekasnya atau second handnya. Apalagi kalau kita mau menikmati Land Cruiser 200 yang edisi 70 tahun Land Cruiser, itu hanya bisa kita dapat kalau unit secondnya ada gitu, bukan unit baru. Kalau kita beli baru ya dengan sangat sabar kita harus menunggu indennya yang bisa sampai 2 tahun. Ya, mungkin terakhir dari saya untuk nutup obrolan Palu Gada ini. Ya, saya cuma pengen mendoakan teman-teman mudah-mudahan di tahun 2025 nanti, di tahun ular, ya kita senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah SWT, diberi kesuksesan, diberi kepercayaan, diberi kecukupan rezeki, diberi keberlimpahan rezeki dan keberlimpahan kemakmuran oleh Allah SWT ya di tahun 2025 nanti ya. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, semoga kita bisa bertemu kembali dengan bahasan-bahasan yang menarik lain pada waktu-waktu yang akan datang, terutama nanti di tahun 2025. Terima kasih, selamat sore teman-teman, dan saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2025
dan insya Allah kita bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Sampai jumpa lagi.